Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua dari course Deep Learning, ya. Kalau yang pertemuan pertama masih belum jelas, coba lihat rekamannya. Hari ini kita akan masuk ke materi tentang multi-layer perceptron. Oke, so perlu kalian catat bahwa course ini itu dicadur atau dikurate dari D2L dan juga buku Deep Learning Foundation and Concept dari Christopher Bishop. Minggu lalu kita udah belajar tentang linear regresi. Kalian harus bisa implement dengan Python atau library-library yang sudah menyediakan ini. Banyak sekali ya library-nya. Atau kalian bisa pakai Orange Data Mining untuk bisa visually apa visual programming ya dengan low code. Setelah jadi di Orange, nanti kalian bisa minta prompt-nya ke ChatGPT, generate code-nya dalam Python language. Oke, kalian ada di zaman AI, jadi sebaiknya belajar dengan cara AI, which is sangat menyenangkan harusnya ya. Jadi pelajarin konsepnya di sini. Kalian harus bisa baca bukunya, karena orang yang tidak baca buku tidak akan punya common sense dan tidak bisa menggunakan AI. Bertanya atau membuat prompt pasti tidak bisa, gitu ya. Jadi tetap baca buku ini, jangan di skip, sehingga kalian bisa implement model-model deep learning menggunakan AI itu sendiri. Oke, so sebagai summary dari pertemuan sebelumnya, kita punya data. By the way, kalau ada yang masih belum mute, tolong di mute. Jangan sampai ada suaranya yang noisy ya. Kasihan yang lain yang mau belajar. Oke, Anda pada data. Data itu pasti ada noise-nya. Ya, nggak mungkin ada data perfect. Pasti ada noise-nya. Oke, yang kita sebut machine learning problem bahwa kita berhipotesa mungkin ini polanya adalah linear. Oke, kalau hipotesa linear, kita harus cari nilai A dan B, oke, sehingga kita bisa memprediksi titik data berikutnya di atas 20 ya. So, bagaimana machine learning bekerja untuk case regresi seperti ini? Pertama, di-define residual. Oke? Residual ini adalah jarak antara garis prediksi terhadap titik data. Cuman kalau residualnya seperti ini, kalau kita jumlahkan ada yang positif, negatif, dan lain-lain, sebaiknya pakai yang square residual. Oke? Yang kita sebut best fit itu adalah pada saat total square residual atau total perbedaan data dan jarak garis prediksi yang dikuadratin itu paling minimum, ya. Itu yang kita sebut best fit, ya. Nah, best fit-nya terjadi seperti itu. Seperti ini. Oke? More or less, multi-layer perceptron atau neural network juga bekerja seperti ini, bahwa kita tentukan suatu objective function atau cost function, dan cost function itu harus kita minimize. Oke? So, sebelum saya masuk ke detailnya, kita lihat dulu slide, ya. Oke. Apa yang saya ceritakan tadi itu adalah konsep utama dalam supervised learning. Kalau saya punya pasangan data X dan Y, kalau di sini X-nya adalah sumbu X di sini dan Y, karena nilai Y-nya adalah continuous value, kita sebut regresi. Kalau nilai Y-nya adalah categorical, kita sebut klasifikasi. Oke? Dan kita bilang bahwa ada fungsi yang memetakan X ke Y. Fungsi itu unknown, saya nggak tahu, nggak ada orang yang tahu, saya nggak bakal tahu, nggak ada orang pun yang bakal tahu. Oke? Dia akan stay unknown.
Bagaimana cara kita mempelajari fungsi yang unknown adalah kita bikin hipotesa. Tadi hipotesa saya adalah linear. Oke? Karena saya bilang linear, ya saya harus cari garis hipotesa, final hipotesa yang terbaik. Karena kalau saya bilang linear aja, kalau kalian lihat di sini, ini juga garis linear kan. Misalnya, yang ini juga garis linear yang biru. Oke? Tapi yang mana yang final hypothesis yang paling bagus, itu adalah yang membentuk square, total square residual yang paling minimum. Oke? Kalau digambarkan di sini, bahwa kita pengen cari final hypothesis dengan consistent learning algorithm, which is di case-nya least square, itu kita menggunakan gradient descent. Ya, gradient descent adalah algoritma untuk meminimize suatu cost function. Oke, diulang-ulang konsep ini karena banyak model-model machine learning termasuk deep learning itu supervised learning. Ya, so kalau saya sebut deep learning itu adalah model-model yang berbasis neural network. Kenapa disebut deep? Ya, karena arsitektur dari neural network tersebut itu sangat berlapis-lapis, dalam sekali, ya, sehingga banyak sekarang di industri kita terima bahwa itu kita sebut deep learning, bukan lagi neural network. Oke? Selain itu ada model linear, ada SVM, ada nearest neighbor. Kalian pelajarin ini di classical machine learning. Oke? Juga ada metode-metode seperti regularization, validation, dan lain-lain. Nanti along the way kita akan belajar. Oke, tadi saya sebut bahwa di machine learning supervised, saya bilang ada data X, ada label Y, ada fungsi yang memetakan X ke Y, tapi kita tidak tahu. Oke, so coba bayangkan kalau kalian punya tisu mamografi, misalnya ukurannya 32 pixel, 3 kali 3, 2 kali 3. Kenapa dikali 3? Karena dia berwarna, ada RGB-nya. Maka kalau saya bisa bikin satu model untuk mengetahui bahwa ini ada anomali atau ada cancer di dalamnya, ya, bisa mempredik. Anggaplah model itu saya sebut G, oke? Inputnya image X, dan dia punya parameter W yang sudah di-train, maka dia akan kasih kita kelas score-nya, ya. So, neural network bisa digambarin seperti ini dari high level view, ya. Bahwa kalau saya udah train neural network, saya kasih dia X, dia kasih saya class score bahwa di situ ada anomalous atau ada cancernya atau enggak. Oke? Okay? So, parameter W-nya neural network itu adalah tensor dalam bentuk sederhana dua dimensi, saya bikin jadi W seperti ini, ya. Nanti pada saat saya kasih masuk, dia akan operate dot product, ya. Dia akan keluarin class score. Teknologi ini udah ada di mana-mana. Sekarang teknologi computer vision untuk klasifikasi, localization, object detection, segmentation, itu sudah sangat mudah untuk kalian implement. Dalam course ini kita akan belajar computer vision, NLP, generative model, LLM, dan saya harap kalian bisa belajar cepat dan fun menggunakan generative AI. Oke? Okay? So next, ayo kita coba lihat kalau box-nya ini saya buka, neural network itu apa sih? Ya. So, sejarahnya panjang. Dari tahun 1800-an sejak kita mempelajari otak manusia, ya, mammalian brain, ya. Manusia termasuk mamalia, ya. Jadi ternyata kalau kita bedah otak manusia atau mamalia, kita ambil elemen terkecilnya, ya, anggap mereka sebutnya neuron, ya. Ternyata itu seperti neuron yang tersambung-sambung, ya, menggunakan biological network. Ada dendrites di situ, ada synapse, kadang disebut synapse, saya tidak terlalu paham di situ. Tapi biological network yang ada di brain kita itu menarik untuk dimodel secara matematika.
Perjalanannya panjang untuk memodel human brain menjadi mathematical model, tapi kita lihat yang paling sederhana dulu. Ini yang disebut perceptron model. Dia mengatakan bahwa setiap neuron, ya, neuron itu begini mungkin visualisasinya ya. Tapi kalau secara matematik, anggaplah yang lingkaran di sini, bulat ini. Bahwa setiap neuron itu punya input, dan setiap input X1, X2, X3, itu ada weight parameternya yang kita tidak ketahui nilainya, tapi akan dipelajari dari data. Saya ulangin, nilai W-nya ini kita tidak ketahui di awal, kita bisa set 0 semuanya, atau kita set random, ya, atau kita set dari contoh parameter weight orang lain yang sudah pernah train model yang sama, kita nggak tahu nilai W. Tapi kita punya data. Nanti data tersebut akan kita masukkan ke neuron, ke network, untuk dia bisa mencari nilai W yang terakhir, ya, yang memberikan error paling minimum. Oke? Okay? So, apa yang terjadi setelah masuk ke dalam neuron, nilai X dikali W, dijumlahin semua, diaktifasi. Ya, ada F titik di situ. F-nya bisa fungsi step, atau fungsi sign, atau sigmoid. Ya, awalnya perceptron itu hanya pakai step function atau sign function. Problemnya dengan step function dan sign function, networknya jadi kombinatorik, ya, karena nilai fungsinya itu seperti kombinatorik ya, kayak 0101 gitu ya. Nah, ternyata kalau kita kasih non-linearity, kayak sigmoid function ini kan nggak linear dia ya, itu hasilnya lebih bagus karena kita bisa menggunakan kalkulus untuk meminimize total error. Oke? Okay? So, bagaimana cara belajarnya perceptron ini? Tebak dulu nilai W sembarangan, setelah itu nilai Y-nya, output dari neural network, itu sama dengan aktivasi dikali penjumlahan semua W dan X. Perkalian W dan X dijumlahin semua, diaktifasi. Oke? Okay? Terus diupdate nilai W-nya, bahwa W yang berikutnya adalah W sebelumnya ditambah delta W. Delta W-nya itu kita define sebagai perbedaan keluaran neural network YT dikurang dia punya label. Oke, dikali X. Simple model ini ya. Nanti kita bisa implement multilayer perceptron. Kalian bisa lihat misalnya contohnya di sini. Anggaplah cuma 2 dimensi. Anggap data misalnya untuk nasabah di bank itu X. Dia punya dimensi sampai D. Ini anggaplah customer di bank ya. Jadi kalau dia cuma 2 dimensi, saya approve kreditnya kalau dia melebihi threshold, atau saya reject kalau lebih kurang dari threshold. Kira-kira bentuk matematisnya bisa ditulis seperti yang sebelah kiri, tapi persamaan sebelah kiri ini saya bisa simplify menjadi yang sebelah kanan. Anggaplah bahwa nilai B itu sama dengan W0 dot X0. Oke? Okay? So, bagaimana caranya perceptron di training? Ya, ditebak nilai awalnya, dan setelah itu kita pick satu misclassified point dan diupdate parameter. Ini menarik karena perubahan kecil dari nilai parameter ditambahin terus-menerus, akhirnya parameternya W-nya tidak berubah ya. Nanti kalian bisa lihat di demo ini, di github.com/perceptron demo. Oke? Kalian juga bisa lihat pakai playground. Misalnya saya cuma punya seperti ini. Saya punya data kayak gini. Saya pakai satu neuron ya. Anggaplah saya pakai sigmoid ya, aktivasinya. Saya train, ternyata satu neuron itu membentuk satu garis dalam 2 dimensi. Oke?
Tentu saja ini simplifikasi, karena dalam high dimension, ya, uh, mungkin dalam 3 dimensi, dia menjadi kayak bidang, ya, dalam 2 dimensi dia jadi kayak garis pemisah, tapi 3 dimensi dia jadi kayak bidang. Kalau 4 dimensi, udah sulit kita visualisasikan. Oke, saya lanjutkan. So, kalau satu neuron itu merepresent satu garis, bagaimana kalau ada 2 neuron? Saya tambahin coba neuronnya di sini. Apa yang terjadi? 2 garis masih saya gabung, masih bisa jadi satu garis, kan? Yang memisahkan biru dan kuning. Gitu. Oke? Kalau saya tambahin lagi neuron, dia akan tetap membentuk satu garis lurus. Kenapa? Karena memang pola yang memisahkan biru dan kuning ini garis lurus. Ya, walaupun saya tambahin neuron. Kalau saya ganti pola datanya, sirkular seperti ini, dan saya pakai satu neuron, apakah satu neuron bisa memisahkan ini? Ini sampai kapanpun kalian train, tidak ketemu garis yang memisahkan ini. Karena satu neuron itu represent garis. Oke? Coba kalian lihat. Dia nggak akan converge, ya. Tapi sebagai mathematician, kalian bisa berpikir, bagaimana kalau input space-nya yang saya ubah? Saya kasih ini, saya train. Oke? Saya bisa dapat lingkaran, kan? Oke. Tapi dari mana kita tahu bahwa harus masukin X kuadrat, ya? Misalnya saya nggak masukin X kuadrat, cuma sinusoidal. Kira-kira ketemu nggak? Jawabannya enggak. Dia butuh, ya. Seandainya saya nggak masukin sinusoidal, dia juga nggak ketemu. Dari mana saya tahu bahwa dengan satu neuron seperti ini, saya bisa ubah feature space-nya, dan ini masih bisa diklasifikasi. Oke? Ini yang kalian pelajarin biasanya di matematik sebagai functional space dan lain-lain, bahwa dari satu space Cartesian kalian bisa transform ke space yang lain. Oke? Tapi tentu saja ini sulit, ya, bahwa tidak semua orang bisa menentukan features engineering seperti tadi. Bagaimana seandainya saya tetap features-nya yang standar, kalau satu garis merepresent, satu neuron represent satu garis, kalau 16 neuron ada 16 garis, kalau 24 neuron ada 24 garis, bisa nggak 8 kali 4, 32 neuron ini membentuk lingkaran? Ya, so kalau 32 garis, digabung-gabung, bisa nggak dia bikin poligon? Oke, harusnya bisa. Coba, ini mungkin dia masih memorize data yang sebelumnya. Oke, jadi 32 garis. Harusnya kalau kita train, mungkin jangan pakai sigmoid, dia cepat ini ya, saturasi. Kalian pakai ReLU, fungsi sigmoid itu cepat saturasi. Ya, 32 garis, anggap ada poligon dengan 32 sisi. Oke, intuisinya ini yang harus kalian bangun dulu ya. Oke, next. So, mathematically kita bisa prove bahwa kalau satu neuron merepresent satu garis, maka 2 neuron bisa kombinasi dari garis tersebut. Kalau banyak neuron, maka dia bisa merepresent poligon. Kira-kira visual proof-nya seperti ini, bahwa neural network dengan enough capacity, yang cukup dari neuronnya, itu bisa mengestimate pola-pola yang kompleks. Oke? Problemnya adalah kita nggak tahu berapa jumlah neuron dibutuhkan untuk data kita. Misalnya kalian nanti eksperimen ya, terus bilang, ini saya punya data, kira-kira butuh berapa neuron dan arsitekturnya bagaimana? Nggak ada yang tahu gitu ya. Secara matematik, kita bisa estimate dengan visi dimension, uh,
Visi itu Vapnik-Stevinovsky dimension, ada hitungannya. Tapi untuk neural network yang kompleks, visi dimensionnya udah sulit sekali untuk dihitung. Oke, so balik lagi ke sini, kita akan pakai prinsip yang sama dengan linear regresi, bagaimana kita mentrain neural network. Oke, anggap ada X, di sini X-nya 2 dimensi, data yang ini anggap X, vektor, ya. Oke, next-nya ada Y-nya, labelnya. Kalau dia klasifikasi, maka labelnya itu bentar. Ini, kuning dan biru, ya. Kalau klasifikasi itu kan labelnya kategorikal. Oke. So, bagaimana cara kita mentrain neural network? Kita define satu bentuk error function, sering disebut error atau loss atau cost function. Ingat mengenai residual dan square residual yang ada di linear regresi. Dan kita pakai optimization teknik serta regularization teknik supaya dia bisa di-train mencapai total minimum error atau minimum loss atau minimum cost. Oke? Okay? In case of least square, bagaimana kita meminimumkan kotak-kotak ini atau total square residual. Oke? Okay? Kalau neural network, artinya kita harus define dulu errornya apa, ya. Setelah itu kita bisa define, minimize. Oke, tujuan kita memodel neural network bukan cuman untuk dapetin akurasi, ya. Semua AI engineer bekerja untuk dua hal, akurasi dan generalisasi. Bahwa kalau dia udah di-train dan saya kasih data baru masuk ke sini, dia masih bisa mempredik itu hijau, biru, atau kuning. Oke, dia bisa predik labelnya. Jangan sampai akurasinya tinggi pada saat di-train, pada saat dikasih data baru, jelek sekali akurasinya. Ya, itu artinya tidak well generalized. Kita pengen model yang well generalized. Oke, so coba kita define error. Ada dua tipe error. In sample error, pada saat saya train neural network-nya, di sini ada test data ya. Saya bisa atur 50-50, misalnya yang saya train 70%, yang tes 30%. Oke. Kalau dia pakai data training, saya sebut in sample error. Tapi kalau saya pakai data testing, saya bilang out of sample error. Oke? Biasanya untuk ngetes. Jadi kalau kalian punya data, biasanya tidak semua kalian train, sebagian kalian sisain untuk ngetes model. Ya. Untuk data training, errornya kita define sebagai in sample error dan out of sample error. Oke? Kalau saya punya sejumlah n data, maka total error itu penjumlahan ya semua error per individual data dibagi n. Ya, balik ke linear regresi, total errornya adalah penjumlahan semua kotak-kotak ini kalau saya pakai square residual, oke, dibagi n. Itu saya tulis di sini, ya. So kita harus meminimize in atau in sample error yang didefine sebagai penjumlahan semua individual error. Oke. Next, error measure kita bisa define, misalnya kalian mau pakai square error, biasanya kalau regresi ya pakai misalnya mean square error. Tapi kalau klasifikasi biasanya kita cari error definition yang lebih bagus, pakai logarithmic error atau entropy error. Jadi untuk case-case tertentu harus kalian lihat apa definisi errornya, individual error. Oke? So kalau saya bilang in sample error, artinya jumlah semua in sample error untuk data training. Out of sample error itu adalah untuk data testing. Yang kita sebut well generalized model kalau error dari in sample dan error dari out of sample nilainya berdekatan. Ya.
yang disebut tadi saya bilang kalau dikasih data baru dia jelek banget, itu kan out ya, error untuk in out of sample ya. Kita harapin ini berdekatan nilainya, jangan berjauhan. Kalau berjauhan itu yang disebut overfitting. Oke? So, bagaimana kita define atau memilih error function? Kalau untuk regresi ya pakai RMSI. Kalau untuk klasifikasi mungkin kalian bisa pilih multi-class support vector machine atau softmax classifier ya. Biasanya sudah ada dari framework guidance dari bagaimana kita memilih ya. Tapi let's see apa itu softmax. Jadi itu kayak fungsi kalau output dari neural network, which is di output neuron yang paling keluar ini, kan pasti numerik ya. Misalnya 3, 2,2, 5,1, maka softmax itu mentranslate output nilai dari neuron paling di ujung atau output layer menjadi probability ya. Jadi dia transfer, dia normalize ya supaya bisa di consider sebagai probability. Oke, untuk multinomial logistic regression biasanya orang pakai softmax classifier supaya outputnya bisa kita anggap sebagai probability dari label. Misalnya saya kasih image kucing, dia bilang 0,31 uh, uh, kucing ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ada demonya di sini, silakan kalian lihat yang dari Stanford ya, untuk classification. Oke, kita udah define error functionnya untuk klasifikasi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana meminimize in-sample error? Oke, so kalau saya pakai sigmoid, ya, awalnya neural network multilayer perceptron itu pakai linear. Ini pasti jelek sekali hasilnya, ya. Setelah itu mereka pakai sigmoid. Oke. Setelah itu pakai Tanha. Setelah itu ternyata sekarang lebih banyak yang pakai ReLU. Kalian harus tahu apa ini fungsi-fungsi ini. Oke. So, kalau misalnya saya pakai step function dan saya plot nilai E-in terhadap parameter W dari neural network itu yang kabel-kabelnya ini di sini ya, tapi bentuknya tensor ya. Kalau saya plot yang pakai sign function, itu dapat gambar yang biru. Apa problemnya dengan gambar yang biru di sebelah kanan? Ini yang tadi saya sebut kombinatorik, ya, bahwa gimana saya pakai kalkulus untuk cari nilai minimumnya kalau fungsinya patah-patah begini, ya, problem kan? Tapi kalau saya kasih non-linearity, misalnya tanha di sini, maka seperti di errornya itu kayak smoothed out. Oke? Kalau udah smoothed out, saya bisa pakai kalkulus. Bahwa saya tebak nilai errornya di awal, nanti saya bergerak menggunakan arah gradien untuk mencari nilai minimum. Teknik itu, sebagai mathematician, kalian kenal sebagai gradient descent. Oke? So, gradient descent ini iterative optimization algorithm untuk mencari local minima, ya, dari in-sample error. Jadi kalau saya start dari titik ini, W-nya, nanti saya turun. Jadi caranya gimana gradient descent bekerja? Initialize W-nya 0 atau random, dan buat iterasi bahwa tebak nilai W berikutnya dari W sebelumnya dikurang, nabla, nabla di situ adalah learning rate, ini learning rate-nya di sini, ya, dikali total in sample error, oke? Terus diulang-ulang iterasi ini sampai nilai W tidak berubah, oke? Kalian harus bisa mapping konsep ini dengan ini learning rate, nabla tadi. Nilainya ditebak dulu, biasanya kalau pakai yang CAS
yang common uh, gradient descent pakai 0,03, kalau ternyata dia trainingnya terlalu lambat, ya, dari mana kalian bisa lihat lambatnya training itu? Kalian bisa lihat dari plot test loss sama training loss. Oke, ini saya stop, saya coba gedein, karena menurut saya terlalu lambat tadi. Lihat, berubah lagi tuh yang sini ya. Kalau dia datar seperti ini artinya tidak belajar dia. Oke, artinya mungkin kita butuhnya bukan digedein tapi dikecilin lagi. Misalnya saya kecilin supaya dia bisa belajar. Nanti kalian praktek di sini ya. Tebak satu nilai misalnya 0,03 dulu. Kalian lihat impact-nya kalau saya kecilin atau saya besarin. Oke, saya lanjut. Jadi nabla di sini itu adalah learning rate. Oke, so supaya saya tidak terjebak, karena ini gradient descent ini tujuannya local minima. Tapi bagaimana kalau error function di neural network saya punya banyak lokal minima dan satu global minima? Kalau saya start dari satu titik, saya kejebak di lokal minima, saya nggak akan masuk ke global minima. Padahal saya pengen cari global minima. Ya, gimana caranya supaya saya tidak terjebak? Caranya adalah jangan masukkan data ini sekaligus, ya, tapi ubah jadi batch size. Misalnya saya bilang batch size 10, artinya satu batch itu 10 data. Oke, waktu saya masukin batch satu, seakan-akan yang titik hitam di sini tuh batch satu jalan. Oke, setelah itu saya masukin lagi batch 2, ada titik hitam yang sebelah kanan, batch 2 jalan. Karena dia diinitialize di tempat berbeda, ya, dengan nilai W yang berbeda, itu menghindarkan kita dari terjebak di dalam lokal minima. Kalau kita pakai teknik itu, maka kita sebut stochastic gradient descent. Aspek stokastik di sini itu adalah kayak randomization yang terjadi karena pemilihan mini batch. Bahwa kalau misalnya saya punya 100 data, saya nggak langsung masukin, tapi saya chunk menjadi 10, setelah itu saya masukkan. Oke, di sini kalian bisa set mini batch. Silahkan nanti belajar apa pengaruhnya terhadap pelatihan mini batch tersebut. Oke, oke. Setelah itu kita desain neural network-nya, anggaplah seperti ini neural network-nya kalian desain. Kalian apply, jadi SGD iteration, tebak nilai W. W berikutnya adalah W sebelumnya dikurang nabla atau learning rate dikali gradient. Nah, PR kita berikutnya adalah bagaimana kita menghitung delta E in, gradient dari in sample error, yang merupakan gabungan dari semua individual data error. Data errornya kita bisa define sebagai satu fungsi error, E. Oke? Okay? So, problem ini itu yang menyebabkan neural network mengalami winter, karena semakin dalam neural network, susah sekali menghitung delta E in atau gradient. Sampai akhirnya ada ilmuwan namanya Geoff Hinton menemukan algoritma yang disebut backpropagation. Oke, okay? Backpropagation algorithm ini interesting. Kalaupun saya tahu saya bisa hitung manual delta E in terhadap parameter W, ya, saya turunin partial differential equation ya, kita akan end up dengan quadratic computation. Semakin dalam neural network-nya, semakin lama di compute, ya. Itu yang menyebabkan neural network tidak bisa jadi deep di tahun-tahun sebelum backpropagation ketemu. Tapi yang namanya Geoff Hinton, dia nggak stop di situ. Dia coba cari, nggak mungkin ini harus kuadratik katanya. Harusnya kita bisa buat linear, ya. Karena kalau kuadratik nggak bisa dikompute, ya.
Gimana caranya saya bikin dia jadi linear? Oke, backpropagation algorithm ini elegan sekali karena dia bisa change yang dari kuadratik menjadi linear complexity. Ya, di sini adalah penjabaran dari backpropagation algorithm secara mathematical formality. Ada di sini kasih notasi network-networknya. Setelah itu kita define forward propagation. Jadi dari data input masuk sampai ke ujung. Kalau kalian lihat di playground, waktu masuk X1 nilai X masuk ke neuron, input layer pertama, sampai keluar ke output neuron yang di ujung, itu kita sebut forward propagation. Kita compute, pakai persamaan notasi ini, di compute nilai errornya. Oke? Nggak perlu kalian hafalin ini, ya. ChatGPT menghafal lebih baik dari kalian semua, tapi kalian harus paham, sebaiknya pernah coret-coret, ya, di kertas, supaya paham, tapi nggak perlu dihafalin, karena kalau kalian tanya, jelaskan forward propagation dan backward propagation nanti dari ChatGPT, pasti dia jelasin jauh lebih detail formal matematisnya. Oke, so kalau saya bisa define uh, forward, ya, problem kita kan sebenarnya tadi waktu apply stochastic gradient descent itu menghitung delta E in, ya. Bagaimana kita hitung delta E in? Ya, bisa, tapi kita harus selesaikan partial differential equation-nya, which is end up dengan complexity Q kuadrat, dengan Q adalah jumlah weights. Di sini ada weight parameter kan. Jadi kalau saya mau selesaikan delta E in, ya saya harus semua jumlah parameter ini. Bayangkan kalau dia banyak neuronnya dan layernya, ya, akan kuadratik kompleksitinya. Nah, backpropagation make it happen sampai sekarang, ya. Tanpa backpropagation kita nggak punya deep learning. Jadi sebaiknya kalian belajar baik-baik nih backpropagation, historinya, ya. Uh, Mungkin 10 tahun dari sekarang akan ketemu new backpropagation, tapi so far semua AI saat ini masih backpropagation. So, kalau saya selesaikan chain rule-nya itu nggak ketemu karena kuadratik. Nah, Geoff Hinton bilang, coba define kayak sensitivity factor, ya, sigma, uh, dan signal, ya. Jadi ada input signal dan sensitivity. Ternyata dia ngelihat, kok seperti ada pola dinamisnya, ya. Bahwa sebenarnya untuk menghitung uh, delta E in itu seperti lakukan forward, ya. Tapi waktu ngelakuin forward itu juga at the same loop, ya, juga doing backward. Oke? Jadi waktu kita forward juga doing backward, nanti dia akan ngelihat bahwa ternyata dengan doing backward dan forward at the same loop itu bisa ada pola rekursif yang dia lihat dari signal, sensitivity signal yang tadi di define di depan, dan ternyata itu bisa dipakai menghitung gradient atau delta E in. Mungkin mathematical proof-nya kita skip, banyak di internet, banyak di YouTube kalau kalian cari tutorialnya. Tapi intinya, backpropagation itu bisa dipakai untuk menghitung delta E in sample error, total in sample error, seberapa dalam pun neural network. Oke? Lihat di sini algoritma to compute-nya itu for L sama dengan 1 sampai L. Anggap layer ada L. Ada G yang untuk forward, ada G yang untuk backward inside the loop. Oke? Di situ ketemu pola rekursifnya. Oke, kita harus berterima kasih sama Geoff Hinton karena tanpa dia tidak akan ada AI saat ini. Oke, saya lanjut. Bagaimana kita train neural network? Kita set up dulu, ya. Mungkin kalian bertanya, kalau data saya 1.000, berapa jumlah neuron? Itu pertanyaan yang paling common saya dengar, ya.
Jadi kita nggak butuh data, semua data untuk mengapproximate atau mengestimate pola dalam data. Kita butuh data yang cukup, ya. Tapi misalnya nanti kalian kerja berapa jumlah data yang cukup itu. Nah, itu tadi tidak ada jawaban yang pasti ya untuk model yang kompleks seperti neural network. Kalau model-model sederhana, kalian bisa pakai VC dimension ya. Vapnik-Sevinovsky dimension itu kayak teknik di matematik untuk mengestimate kira-kira berapa jumlah data untuk suatu machine learning model. Tapi kalau udah kompleks parameternya ini udah banyak, bentuknya tensor, itu susah sekali untuk menghitung visi dimension. Oke, so rule of thumb-nya, ya untuk menjawab pertanyaan itu, ya kita coba-coba atau heuristik. Kalau misalnya kita kasih parameternya kebanyakan, ya kita tes evaluasi hasilnya jelek, ya kita kecilin, ya. Begitu, jadi heuristik caranya, ya. So, kalian juga harus sadar kapan terjadi overfitting, yaitu di saat modelnya seperti memorizing. Kalau saya kasih data baru, dia kayak cuman mengingat data training. Dikasih data baru berantakan dia, ya. Tanda-tandanya itu biasanya kapan dia terjadi apa overfitting itu pada saat kalian train di sini testing loss dan training loss tidak berdekatan nilainya, ya berjauhan nilai. Kalau ini kan nempel tuh di bawah ya. Oke, saya lanjut. Bagaimana cara handle overfitting? Tambahin data, pakai capacity arsitektur yang tepat, regularisasi, ada banyak tekniknya ya. Nggak usah hafalin ini, kalian bisa tanya ke ChatGPT nanti. Tapi intinya di sini ada L1 dan L2 regularization ya. Di sini ada opsinya ya, regularization L1 dan L2. Kalian bisa coba pakai regularization. Saya lanjut. So, bagaimana regularization itu bekerja? Biasanya dari definisi loss function, dia tambahin aspek regularization di belakangnya. Misalnya di sini, E-nya delta E in, ya. Terus dia tambahin faktor regularization R. Kalau dia berbanding lurus dengan absolute value dari parameter W, maka dia sebut L1. Kalau dia berbanding kuadratik disebut L2. Kalau dia elastik ya dikasih parameter ya. Di sini kalian harus bisa lihat di playground L1 dan L2. Juga ada playground yang lain ya, namanya deeper playground. Ini juga ada L1 dan L2-nya. Oke, saya lanjut. Ada juga yang namanya dropout, bahwa kalau di training dan dia tidak terlalu berubah nilai W-nya, bisa di drop out ya. Nah, di sini kalian bisa implement drop out itu di deeper playground ya. Nanti saya kirim ini ke chat room. Oke. Jadi selama pelatihan, kalau dia nggak kepake, dia hapus weight parameternya. Oke, saya lanjutkan. Banyak teknik-teknik regularization, kalian harus terbiasa di deeper playground. Oke. Jangan worry bagaimana implement code-nya. Setelah sesi saya ini, nanti JC akan demonstrate bagaimana kalian build code untuk playground seperti ini. Uh, Pakai scikit-learn library atau pakai TensorFlow atau pakai PyTorch. Cuma dalam course ini kita akan pakai PyTorch. Ini course dulu dibuat pakai TensorFlow, cuma saya saranin JC nanti pakai PyTorch atau scikit-learn, jadi skip aja TensorFlow. Jauh berkembang lebih cepat yang PyTorch ya. Activation function ada banyak jenis, tapi yang sering dipakai kalau berurusan dengan deep learning itu ReLU dan keluarga ReLU. Jangan lagi pakai sigmoid karena udah proven theoretically sigmoid
early saturated, jadi cepat saturasi. Begitupun dengan Tanha. Komputasinya pun lebih mahal karena menghitung fungsi eksponensial di komputer lebih mahal dibanding menghitung fungsi yang cuma lurus dan miring, ya, atau likirelu, miring dan miring, atau elu, ya. So biasanya di paper-paper terbaru untuk machine learning ya relu atau likirelu, opsi pertama kalian. Ini semua disediakan di PyTorch dan TensorFlow, jadi kalian nggak perlu implement sendiri fungsi-fungsi itu, ya. Ini guidance-nya use relu, ya. So optimizer yang tadi kalian pelajarin itu adalah basic gradient descent. Kalau saya pakai mini batch, itu artinya stochastic gradient descent. Oke? Okay? Di TensorFlow dan PyTorch menyediakan banyak optimizer yang sering dipakai RMS-Prop dan Adam, ya. Tapi juga ada yang pakai momentum teknik. Jadi per playground sini ada momentum di sini. Jadi kayak seperti uh, adaptif ya, dikasih momentum waktu dia cari nilai minimum, kayak ada momentumnya. Nanti kalian bisa cek teknik-teknik ini. Again, tidak perlu dihafalin ya. Biasanya standarnya itu Adam atau RMS Pro. Oke? Okay? Karena data yang masuk ke dalam neural network adalah numerical, sebaiknya datanya kita pre-proses yang benar ya. Misalnya original datanya tidak ternormalisasi ya, kalian normalisasi dulu ya. Jangan sampai ada angkanya kecil banget, ada yang gede banget angkanya. Oke? Okay? Jadi sebaiknya data pre-processing kayak normalization, PCA, dan whitening itu kalian ngerti ya. Kalian bisa implement. Next, bagaimana mengartikan testing loss dan training loss. So, the real loss yang kalian dapat during the training itu nggak smooth kayak garis begini, tapi lebih kayak yang gambar sebelah kiri ini, ya. So, kalau good learning itu kayak dia turun, tapi tidak terlalu cepat turun ya, kayak yang warna merah di sini. Tapi kalau dia terlalu tinggi learning rate-nya, itu dia akan drop langsung, ya. Habis itu datar nggak belajar lagi tuh, ya. Kalau terlalu rendah learning rate-nya, terlalu lambat justru turunnya. Yang kita harapkan itu yang warna merah. Jangan juga terlalu tinggi learning rate-nya ya, karena kalau terlalu tinggi learning rate-nya bisa explode nilai loss-nya, ya, atau yang gambar hijau di sini. Oke, overfitting terjadi di saat in sample error, di sini saya sebut validation akurasi, dan training akurasi berbeda jauh. Oke, itu artinya model kalian jelek generalization-nya. Ingat, sebagai AI engineer, we are looking for good accuracy dan good generalization. Hyperparameter tuning, gimana caranya kita tune learning rate dan lain-lain ya, hyperparameternya. Jawabannya adalah kalau kalian reproduce paper, biasanya itu harus disertakan di paper, jadi kalian harus lihat bagaimana dia set learning rate dan parameter-parameter lain. Oke, ini tadi udah, ini udah. Oke, silakan bermain-main dengan TensorFlow Playground ya. Ada dua playground, yang playground.tensorflow.org dan Deeper Playground yang udah pakai momentum, learning rate, auto tuning dan lain-lain. Belajar untuk bisa implementin di Python menggunakan PyTorch atau Scikit-learn. Kalian kalau mau belajar juga, kalian bisa pakai ini ya. Silakan minta asistensi dari Kak Sinta, Kak JC kalau kalian merasa butuh ya. Di sini untuk misalnya uh, neural network kayaknya juga ada di sini ya. Jadi bentar, ada neural network, tapi tentu saja simple multilayer perceptron sini ya. Ini hidden layer-nya, ini pakai ReLU, oke, pakai Adam, oke, ini bisa. Oke, kalian bisa pakai visual programming. Dari visual programming kalian translate jadi GPT prompt, dan kalian get the code in Python, running in Colab.
Google Colab. Oke, so jangan worry soal code ya. Biasanya anak matematik ngerti matematiknya, nggak tahu merasa nggak bisa code. Kalian harus ingat, anak computer science merasa bisa code tapi nggak ngerti matematiknya, ya. Tapi di zaman AI sekarang, selama kalian ngerti matematiknya dan kalian punya common sense matematiknya, kalian bisa minta code-nya ke ChatGPT. Oke, yang nulis code buat kalian AI-nya. Ya. So, setelah ini dilanjutkan oleh Jesse untuk belajar bagaimana implement multi-layer perceptron menggunakan AI, ya. Tapi sebelum ke praktikumnya, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Kurang jelas? Atau gimana? Cukup jelaskah? Ini yang S1, yang komputasi intelijensia, masih bisa ngikutin? Ini kok pada diam semua? Halo, halo. Bangun, bangun, bangun. Halo Pak, masih bisa Pak? Siap. Oke, kalau masih bisa, ada yang mau bertanya? Atau mau lihat demo dari Mas JC? Oke, biasakan ngomong ya, kalau nggak ngerti, ya nanti kesulitan pada saat dikasih tugas UTS atau UAS ya. Di sini kalian punya cukup banyak kakak-kakak asisten untuk bantu kamu. Ada JC, ada Kak Sinta. Silahkan praktek 1 jam ke depan. Make sure kalian bisa code ya, bisa generate code seperti yang ada di playground tadi, sesuai dengan yang kamu mau. Jadi gain the common sense dari materi ini ya. Sebagai tugas PR nanti, apa yang kita pelajarin hari ini itu adalah chapter 5 ya. Jadi kalian harus bisa baca sampai chapter 5. Minggu depan kita udah berurusan sama image data, jadi data-data image dengan mempelajari convolution neural nets. Make sure kalian selesaikan sampai chapter 5. Oke, itu PR-nya. Waktu baca jangan menghafal. Baca, kalau ada code ya udah, nanti saya bisa minta code-nya dari ChatGPT. Yang penting kalian baca ceritanya, ya. Jangan dihafal, ini open book. Anytime kalian bisa visit the book, baca dengan tujuan mendapatkan common sense, ya, mendapatkan understanding, sehingga kalian bisa implement multi-layer perceptron, ngerti backpropagation algorithm, dan di sini ada penjabarannya, bagus sekali, mungkin lebih bagus dari course yang tadi, ya. Kalian bisa lihat anak-anak seluruh dunia belajar hal yang sama. Oke, saat ini kita juga lagi buat buku Machine Learning via RAS dan Deep Learning via RAS. Mungkin setelah UTS, setelah buku ini selesai, kalian bisa juga belajar dari buku ini ya. Jadi kita lagi pengen supaya mahasiswa yang ada di UI itu bisa implement bukan cuma dengan Python, tapi dengan Rust Programming Language yang performance-nya mendekati mirip dengan C atau C++, dan features-featuresnya lebih modern ya. Dengan Rust kalian bisa optimize code-nya at the machine level, oke, okay? System level. Kalau Python itu bahasa yang memang produktif dipakainya, tapi bukan sistem programming language. Saya close sampai di sini. Course-nya nanti dilanjutkan oleh JC. Silahkan lanjut. Makasih Bapak. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di sesi praktikalnya, ya. Seperti biasa. Eh, jadi dalam sekitar 1 jam ke depan kita bakal coba implement langsung ya apa yang tadi udah jelasin sama Bapak Rispan. Sama kalau ada yang mau ditanyain itu nggak apa-apa, tanyain aja. Mungkin ada eh, aku ngejelasinnya kecepatan atau tadi kurang paham atau kelewatan, boleh langsung mungkin dikirim di chat atau resign, boleh langsung ngomong aja. Oke, share screen dahulu. Nah, udah kelihatan harusnya.
Oke, sorry. Oke. Seperti biasa, kita kalau teman-teman bisa kita bakal ngerjain sesi praktikal ini bareng-bareng ya. Untuk semuanya bisa dibuka untuk ChatGPT dan juga Google Colab-nya seperti kemarin. Nanti kita bakal pakai dua tools ini untuk ngeran ini kita, kode kita. Nah, kalau udah dibuka ya, antara Colab dan juga ChatGPT-nya, nah kita bisa langsung prompting aja nih untuk apa aja yang kita pengen tanyain. Nah, untuk pertama mungkin kita ini ya, kita bakal coba buat implementasi MLP eh, di Python Notebook aja. Nah, kita bisa minta ke ChatGPT-nya misalnya untuk eh, awal-awal mungkin kita pakai synthetic dataset aja. Kita bisa minta create, sorry sorry, give me a Python code. eh, Terus kita bisa minta to create a synthetic dataset, synthetic, sorry sorry, synthetic dataset. Uh, with misalnya kita minta 1.000 samples. Terus misalnya 20 features. And ada dua classes misalnya. Nah, kita coba prompt. Nah, dia coba nge-import dari uh, sklearn, itu salah satu library atau framework dari uh, yang bisa dipakai ya untuk khususnya machine learning atau deep learning ini. Copy aja code-nya. Oke, mungkin nggak kelihatan ya. Coba kalau kita di bawahnya kita taruh di sini biar dia ke print. Nah, ini datanya dia buat sampel dataset yang dia udah buat. Nah, dari situ mungkin kita bisa minta visualize datasetnya. Itu seperti apa sih? Kita nggak bisa kelihatan kan? Kita bilang, give me a new cell to, misalnya visualize ya. Visualize dataset yang kita punya. Oke, sambil seperti biasa, aku bakal share ya promnya ke grup. Nah, ya betul. Ini prom pertama dan juga ini prom kedua. Oke. Nah, ini coba di copy aja kodenya. Nah, nanti di sini dia coba nge-visualize dengan PyPlot ya. Biasanya itu buat visualisasi datanya. Nah, ini kelihatan nih data kita. Nah, di sini juga bisa kelihatan kalau dia itu pakai PCA. PCA itu uh, buat dimensionality reduction ya. Itu biasanya nanti kita juga belajar, tapi di next-next uh, chapter ya. Jadi itu kalau secara sederhananya, itu dia ngereduksi dimensinya. Kan tadi kita punya itu bilang sebenarnya tuh dimensinya tuh lebih besar gitu. Nggak hanya dua atau tiga dimensi yang bisa kita lihat. Tapi ini kita bikin, tapi emang data dataset pada umumnya itu biasanya emang nggak dua dimensi aja. Itu banyak dimensi dari feature-feature dari uh, dataset yang dipunya. Jadi nggak hanya dari tergantung satu atau dua feature atau tiga, tapi bisa sampai puluhan gitu atau belasan. Nah, salah satu untuk ngevisualisasiin data yang seperti itu, kita bisa namanya pakainya PCA. Nah, di sini dia kasih PCA, dia nge-reduce jadi eh, dua ini doang ya, dua dimensi. Nah, data kita kalau lihat dari dua dimensi itu seperti ini. Ada dua ya. Di sini kita bilang tadi itu ada dua classes. Nah, di sini dia bedain warnanya dengan biru dan warna merah. Nah, jadi ini visualisasi data kita lah yang kita punya. Nah, terus sebelum kita coba train, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah kita split dataset.
kayak kok yang tadi disebutin ya. Eh, tadi itu playground di TensorFlow. Nah, di sini tuh ada eh, ratio of training to test data. Nah, ini tuh kita bisa setting kayak kemarin juga. Kita minta aja misalnya split the dataset to misalnya 20%, 80%. Biasanya seperti ini ya. Nah, jadi 80% dari data set yang kita punya itu bakal digunain untuk nge-trace model, nge- nge-train maksudnya, nge-train model MLP-nya nanti. Sedangkan 20%-nya itu untuk kita gunakan ngetes apakah itu udah uh, valid atau enggak, atau akurasi dari train kita tuh berapa sih gitu. Nanti coba import fungsinya ya. Nah, fungsinya terus dia coba nge-split 0,2 dengan test size-nya berarti otomatis ini ya 0,8 ya. Ini kalau kita coba print taruhnya aja ya. Nah, ini eh, kelihatannya pembagiannya untuk features dan targetnya ya, atau trend dan test, sorry, X dan Y-nya itu dibagi. Di sini ada berapa persen, di sini ada berapa persen untuk dan eh, XY untuk trend dan test juga berapa persen, seperti itu. Mungkin bisa dilihat dari misalnya kita coba cek shape-nya ya. Ini salah satu parameter, bukan parameter, apa yang namanya? Salah satu properti dari ini, dari dataset kita bisa melihat bentuk tensornya lah ya. Kan dia tuh tipe matrix. Nah, ini bentukannya itu 800 kali 20, ini 200 kali 20. Nah, ini dibagilah dari 1000, dibagi 800 dan 200, ini 800 dan 200. Seperti itu. Nah, kalau udah kita speed, kita bisa mulai langsung training aja sebenarnya. Kita bisa minta, sorry, share dulu ROM-nya. Oke, mana nih? Kita bisa langsung prompt aja langsung untuk yang uh, buat MLP modelnya. Kita bisa minta write a new cell to implement MLP model with misalnya minta apa ya, layersnya misalnya tuh hidden layers and uh, 50 neurons on each misalnya, neurons on each layer, terus minta uh, relu activation ya, tadi dibicarain sama Parisma juga. Bagusnya untuk activation untuk yang terbaru itu pakai relu ya. Kita minta relu activation and kita coba activation and kita coba dia ngetrain misalnya 1000 kali ya. Nah, kita coba. Nah, di kelihatan ya. Ini dia eh, otomatis, bukan otomatis ya. Dia udah generate the code for us, jadi kita nggak usah ngapa lagi. Langsung run aja bisa. Nah, dia nanti coba bakal ngetrain. Copy the prompt. Oke, ini hasil run kita ya. Nah, ini mungkin kalau dari sini itu nggak begitu kelihatan ya. Coba dia cuma ngetrain nih sebenarnya fit itu dia untuk ngetrain modelnya ya. Jadi di sini kita ngedefinisiin model MLP kita bakal kayak gimana. Kayak kita sentuhin hidden layer-nya berapa, activation apa, iternya berapa. Nah, terus sebenarnya di sini banyak hyperparameter yang kita bisa setting sebenarnya ya. Nah, di sini ada misalnya nih activation ada pilihannya bisa uh, 10H, logistik atau identity. Nah, terus juga sebenarnya banyak uh, apa ya hyperparametersnya. Nah, di sini juga yang dipakai itu optimization pakai Adam.
defaultnya ya paling lumayan sering dipakai juga dan sebagainya. Eh, Tentunya bisa kalian cari-cari sendiri ya untuk MLP classifier ini misalnya apa aja sih yang bisa kita custom gitu di hyperparameternya. Di sini juga sebenarnya kalian bisa langsung tanya aja misalnya uh, what are the hyperparameters can be set uh, on MLP class MLP class model saya. Nah, tuh dia langsung jelasin tuh, langsung ChatGPT langsung jelasin ada apa aja dari hidden layers, uh, solver pakai apa, base size-nya, dan sebagainya. Itu dia juga ngejelasin maksudnya uh, dari masing-masing parametersnya itu apa sih, gitu seperti itu. Jadi kalian bisa tentunya bisa explore sendiri ya dari ChatGPT-nya. Nah, terus misalnya kita pengen nampilin grafiknya ya. Tadi kan ada grafiknya di sini ya. Ada kalau kita coba run. Nah, di sini ada grafik. Biasanya ada grafik trainingnya. Kita minta aja ChatGPT misalnya, sorry, give me a code to plot the training process and loss. Nah, kita coba uh, di sini. Nah, ini kelihatan ya. Jadi di awalnya, seperti yang tadi contoh yang di web PowerPoint juga, dia tuh agak slowly, dia nggak langsung langsung drop ya. Tapi dia pelan-pelan sampai lastnya mendekati nol. Kalau kita coba minta ChatGPT untuk print akurasinya, coba add a new code to uh, print out the accuracy and also test loss. Kalian copy promptnya dan juga bawahnya. Oke, kita coba kopas lagi kodenya. Nah, ini kelihatan ya, untuk akurasinya dia lumayan lumayan lah ya. Sekitar 83% dengan tes loss-nya di 0,9. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, mungkin ada yang ketinggalan atau ada yang bingung, boleh eh, langsung ngomong aja atau di chat juga bisa ya untuk semuanya. Biar kita sama-sama belajar bareng. Eh, Mana tadi ya? Nah, kita coba ya. Mungkin kalau yang tanya kita lanjut dulu. Kita eh, coba plot datanya. Maksudnya plot hasil model yang kita udah train itu sebagus apa sih? Seperti itu. Misalnya kita bisa minta, sorry, sorry, nanti, oh ini dia. Plot the prediction result. Nah, dia juga pakai yang kayak tadi ya. Dia pakai PCA juga untuk dia ngereduce dimensinya. Jadi bisa kelihatan. Nah, di sini dia hasil prediksinya lumayan ya. Kalau lihat dari data aslinya dia kayak sebenarnya agak nyatu ya. Jadi sebenarnya agak susah untuk nentuin klasifikasinya. Tapi dari hasilnya nggak begitu jauh dari ini yang aslinya ya. Nah, terus ini juga lebih dikit kelihatannya harusnya gara-gara kita tadi split ya. Ini cuma nampilin yang cuma di tes ini. Yang di tes ini di ekstase cuma 20% itu jadi dia cuma lebih dikit. Coba kita minta pastiin ke ChatGPT. Uh, why is the uh, data on
predicted uh, namanya namanya plot dari plot is smaller than dataset. Tanya kenapa dia lebih dikit. Nah, dia dijelasin nih. Kenapa lebih dikit? Karena dia cuma nampilin tes datanya tadi ya. When you split dataset, maka 80 untuk training, 20 untuk testing. Oh iya benar. Jadi dia cuma nampilin untuk yang 20% testing itu. Nah, dari sini eh kelihatan ya, sekitar tadi berarti sekitar 83%-nya bener lah kalau kita tes dari eh, tes datasetnya. Dari yang tadi udah dibagi itu. Seperti itu. Itu untuk yang MLP dengan synthetic dataset ya. Oh ya, belum di Kompas, tapi promnya ya, terakhir, Crazy Last, terus juga kita minta plot, dan juga terakhir kita nanyain kenapa lebih dikit. Oke, nah mungkin kita bisa next ya. Dari kemarin kita nyoba nyoba untuk dataset, kita bikin synthetic dataset kayak dia cuman plot di random aja ya. Cuman di scatter plot, dia coba di angka random. Untuk contoh klasifikasi, kita coba minta sekarang di sebuah dataset yang beneran ya. Nah, salah satu dataset yang sering digunakan itu untuk testing ya, biasanya itu ada Iris namanya. Biasanya di banyak ini udah ada banyak framework, kita bisa minta aja di di chat GPT langsung, misalnya, sorry ini mana nih? Oh, ini dia. Right, new cell to load. Namanya Iris dataset. Ah, kita coba pakai yang dari ah, S- Scalar ya, Scikit-learn. Nah, dia coba ngelot ya datanya, coba paste aja langsung. Oke, ini nggak kelihatan ya. Coba kita coba eh, tampilin ke screen nya. Nah, ini kelihatan ya data yang kita punya. eh jadi untuk yang target itu berarti ini ya, target yang kita pengen classify, dan data itu feature-featurenya yang nentuin targetnya itu apa. Nah, mungkin lebih bagusnya kita bisa minta untuk divisualisasiin ya. Misalnya untuk dataset yang kita punya tadi ya, untuk irisnya misalnya visualize uh, the data, misalnya kita pakai pandas ya, with pandas. Nah, kita coba, sorry, oh pas, sambil di copy promnya. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja guys. Eh, Teman-teman kalau bingung atau butuh penjelasan, bisa banget langsung tanya aja. Takutnya ada yang nggak ngerti, nanti sebenarnya bisa langsung tanya ke ChatGPT juga. Tapi kita kali aja bisa dibantu seperti itu. Nah, ini contoh hasil visualisasi datanya ya. Mungkin agak agak banyak, mungkin agak overwhelming. Tapi kalau dilihat satu-satu ya, ini ada legendsnya, misalnya kayak kalau yang warna biru itu berarti spesiesnya Sentosa. Kalau eh, oranye itu versicolor, kalau hijau tuh Virginica gitu. Jadi tuh emang banyak. Jadi tuh, sorry sorry.
Nah, di sini ada grafik-grafiknya dari, nah ini ada feature-featurenya ya tadi ya. Ada uh, sepal length in centimeters, terus ada sepal width-nya, petal length-nya, terus ada petal width-nya. Jadi dari feature-feature ini ya, jadi dari dari sepal length, width, petal length sama petal width itu kita bisa nentuin klasifikasiin dari nilai tersebut kira-kira spesies, sorry, dari nilai features ini kira-kira spesies mana sih yang kira-kira pas untuk spesies tersebut gitu, untuk features tersebut gitu. Nah, kita bisa misalnya kita coba, ini kan grafik ya, coba kita bikin tabel aja deh. Ya, Pandas table. Ini Pandas itu salah satu uh, framework yang berguna juga ya. Dia itu gunanya untuk sebenarnya fungsinya kayak data analytics dan sebagainya, tapi kita juga gunain untuk di sini. Dia coba dot head itu nampilin 5 baris pertama dari data frame kita punya. Mungkin nggak usah pakai print, coba kita tampilin semua deh, misalnya. Oke, di sini kelihatan ya, dari tabel dari dataset tabelnya itu sebenarnya ada kolom sepal length-nya, kolom sepal width, ada petal length sama petal width. Nah, dari situ kita bisa nentuin, ada datanya maksudnya. Ada datanya itu spesiesnya apa. Nah, nanti dari dataset ini kita bisa belajar. Maksudnya dari MLP-nya atau modelnya itu kita bisa train untuk dia belajar dari dataset yang kita punya. Di sini juga kelihatan itu ada 150 rows, berarti ada datanya itu ada 150 ya, dari 0 sampai 1 sampai 9. Kolomnya ada 5. Mungkin kalau pengen lebih jelas lagi, kita bisa minta untuk misalnya uh, get, sorry, misalnya apa ya? Oh ya, get an in-depth information from that data frame. Nah, dia juga udah banyak ya. Kita coba aja copy kodenya. Sekalian copy from ya. Terakhir load iris. Kita pertama visualize dulu. Terus di kedua kita tata build. Dan terus apa tadi udah ya? Oh, kita minta information ya, apa aja sih yang kita bisa dapetin dari data frame tadi. Nah, di sini mungkin agak nyambung-nyambung ya. Coba kasih print biar ada jedanya. Oke, pertama ada info, dia cuma ngasih uh, data tentang data frame tersebut dari kolom pertama, kolom kedua sampai kolom terakhir itu tipenya apa. Nah, misalnya di sini ada datanya ada 150 semua berarti nggak ada yang kosong ya. Terus tipenya apa dan eh, dari masing-masing kolom. Nah, terus di sini ada describe itu dia ngasih statistik dari data frame kita punya. Seperti ini misalnya untuk sepal length itu totalnya 150, rata-ratanya di 5,8 dan banyak lagi ya. Ada standard deviation minimalnya, eh, kuartal 1, 2, 3 dan nilai maksimumnya. Terus juga terakhir juga dia ngeliat distribusi dari spesiesnya, terus dia coba nampilin data frame strukturnya. Nah, mungkin ini untuk yang ini kita belum gunain banget ya, soalnya datasetnya itu udah bersih. Nah, mungkin nanti bakal ketemu dataset yang dia tuh nggak bersih kayak gini. Biasanya bisa jadi ada baris, misalnya ada yang nol, ada yang nggak ada datanya, atau ada yang namanya outliers ya. Itu datanya nggak nyambung gitu misalnya. Misalnya ada tiba-tiba sepalwitnya 1.000 gitu kan nggak mungkin ya. Nah itu tapi buat nanti ya. Nanti kita next akan lanjut belajar tentang gimana kita bisa handle-handle data seperti itu.
Tapi untuk sekarang kita pakainya yang udah bagus aja ya. Kita pakai yang udah bersih datanya. Nah, dari sini kita coba untuk langsung train aja kali. Oh ya, sebelum kita train mungkin kita harus di split datasetnya dulu. Split the dataset, langsung minta split dataset. Biasanya defaultnya itu di 0,2. Atau nggak dia masih remember konteks kita sebelumnya ya, kita bilang 80%. Kita copy aja. Oke, ini harusnya udah di split ya. Kita bisa langsung pakai. Terus kita juga bisa minta berarti langsung aja train the sorry sebentar tadi. Train train the dataset with MLP uh, model, and kita bisa minta sekalian see the accuracy, also loss loss value-nya. Nah, sambil nunggu copy the prompt, kita buat minta split datasetnya, terus kita minta untuk ngetrain MLP modelnya. Belum kita tes. Nah, kita coba aja. Oke, yang ini accuracy-nya 100 ya. Coba kita lihat grafiknya coba ya. The training accuracy. Training process plot. Also the loss plot. Nah, kita coba. Plotnya pas dia ngetrain itu seperti apa sih? Nah, dia ngasih curve-nya ya, untuk trading loss-nya tadi gede, lama-lama mendekati 0, sampai nilai akhirnya di 0,06 ya, atau 6%. Bukan 6 persen ya ini. Masih di 0,6 maksudnya. Nah, terus ini juga ada predicted value-nya. Nah, dari sini, sebentar, kita lihat. Ini kelihatan ya, akurasinya 1. Mungkin kita bisa langsung coba ya. Untuk misalnya masukin buat ngepredik suatu nilai. Misalnya kita masukin data misalnya berapa nilai berapa untuk eh, kolom target yang tadi ya. Sampel length width, length sama total width-nya. Kita masukin berapa, dia kita coba buat dia model kita yang udah kita train ini untuk ngepredik misalnya. Nah, dari mana tadi ya? Benar-benar. Dari sini kita bisa minta ChatGPT langsung aja untuk dia coba uh, buat function misalnya. Create a function uh, using the trained model to predict an input of new iris data. Nah, kita coba kalau kita masukin data iris baru nih, itu kira-kira bener nggak ya? Tapi kan kita belum nggak tahu juga ya. Uh, Benernya kayak gimana? Kita nggak ada data set bunganya langsung, kita coba aja ya. Bisa langsung paste, kalian copy the prompt. Nah, oh ini ya. Terakhir di train dataset sama plot ya, belum ya. Sama get function. Nah, ini kayaknya ada error. Oke.
dicoba bikin error, dicoba bikin functionnya maksudnya, terus ada errornya. Nah, kalau ada error gini kita bisa coba debugging sedikit ya. Mungkin mungkin kalau belum paham tentang codingan nggak apa-apa, kita bisa bantu minta bantuan dengan ChatGPT langsung aja walaupun dia juga yang ngebuat kodenya ya. Kalau kayak gini biasanya bagusnya eh, untuk debugging ya, kita kasih sedikit konteks di mana misalnya errornya di mana, terus juga error itu apa. Di sini udah jelasin ya, di line 13 ini, di baris ini, itu ada error. Kita kasih langsung ChatGPT-nya aja, ada error ini, atribut error. Kita paste, nah coba dia bisa debug nggak? Dia ngasih kode baru, kita copy aja. Oke, this one runs ya. Dia nggak ada error. Nah, hasilnya kalau kita kasih example datanya dengan sample length nilai segini-gini ya, ya segini, segini, petal length-nya, petal width-nya segini, dia model yang kita udah train itu dia ngepredik bahwa ini tuh bunga sentosa gitu. Dengan size-nya segini-segini sini. Misal kita coba ganti ya, misalnya sample length-nya ganti 1,1. Sama nggak kira-kira? Oh, dia masih ngira itu sentosa. Nah, terus kita misalnya ganti beberapa ya, misalnya jadi ini juga jadi 1, ini jadi 4, ini jadi apakah tetap sentosa? Oke, dia kalau data set kasih, maksudnya nilai baru yang kita kasih itu nilai segini, itu dia ngedetect bahwa oh dia kira model ini udah belajar, oh berarti ini kira-kira berarti Virginica gitu. Dia ngeprediksi eh, ininya bunganya kalau dari nilai segini itu adalah kelas ini seperti itu. Nah mungkin ini contoh sederhananya ya mungkin ya. Tentunya bisa di lebih jauh lagi. Ini kita cuman tes dengan dataset yang sedikit juga. Soalnya nggak mau nunggu tren yang lama ya. Kadang bisa sampai berjam-jam. Nah mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin tentang MLP ini. Mungkin promptingnya ada yang ketinggalan atau ada yang nggak work, bisa langsung tanyain aja. Kak, mau tanya di Iya boleh. jadi di bagian tadi kan kita cuman splittingnya itu jadi training dan sama testing gitu kan. Kenapa Betul. kalau misalkan di project-project itu ada yang namanya sama validating validating set gitu. Kenapa kakak di sini cuma pakai training sama testing? Apakah si data validasi ini itu nggak seberpengaruh itu ya kak? Oh, kalau biasanya kalau ada dataset itu udah kalau udah ada pembagian ya, kadang kalau cuma ada satu dataset itu doang, jadi kita harus bagi manual. Kita bagi di sini kita bagi 20%, 80%. Tapi Hmm. beberapa misalnya kalau lihat dari sorry ya, Kaggle misalnya kan banyak dataset tuh. Itu kadang udah dibagi ada dataset folder khusus training dan ada uh, khusus testing atau itu sama aja dengan validation sebenarnya. Jadi kalau itu bedanya ya udah dibagi aja seperti itu. Tapi intinya juga sama. Kenapa kita uh, ada di validation dan juga ada di train biar dia nggak uh, kita lebih tahu pasti lah ya. Nggak apa kalau kita ngetes di dataset yang kita udah buat dipelajarin nih dia pasti langsung tahu. Oh kalau ini tadi udah belajar nih data ini. Tapi kalau dikasih data baru dia bakal lebih bisa ngetes lah. Kita bisa lebih bisa ngebandingin. Nah, karena ini datasetnya itu nggak dipisah awalnya, jadi kita harus pas pisah manual. Kalau yang kayak Iris ini seperti itu. Iris ini kan cuma satu ya. Kita bagi dulu manual. Jadi kita punya dua ini train atau ini sebenarnya kalau tes ini sama aja kayak valid atau validation test gitu. Datasetnya seperti itu. Jadi kita membagi lagi si testingnya ke validasi itu, soalnya kan ada yang kayak nanti testingnya tuh dibagi lagi kan kak ke validasi itu pas kapan ya kak? Tesnya dibagi lagi menjadi validasi. Biasanya aku suka baca kayak gitu sih kadang orang. Jadi train
dibagi dulu dua train test, habis itu si testingnya tuh dibagi lagi jadi testing sama validasi. Hmm, mungkin kalau di case-case dia coba nge ngebuat model baru ya, misalnya ngebuat model dia coba apa ya, versi kecilnya mungkin ya. Soalnya kalau ada model cuman di train dengan apa ya, dengan validationnya doang, itu sebenarnya mirip-mirip sebenarnya kan. Maksudnya sama-sama dataset sama, dengan ininya juga sama. Eh, akhirnya akhirnya tuh apa ya? Dia cuman ngetrain 2 kali. Jadi biasanya orang-orang kalau ini ya, uh, jadi dia ada satu dataset dibagi dua menjadi train dan uh, test, atau nama lainnya juga kadang biasa orang juga validation. Uh, nah, validationnya ini yang penting itu untuk, jadi ada dua aja, bukan uh, validationnya itu dibuat, validationnya bukan buat train berarti. Coba kita sekalian yang itu coba pastiin deh ke ChatGPT. Misalnya uh, kita tanya dulu, misalnya does validation dataset uh, used for training. Nah, bisa dilihat ya. Kalau dari responnya ChatGPT juga, dia bilang kalau validation set itu biasanya bukan buat training, tapi untuk nge-evaluate model yang kita punya. Jadi modelnya itu biasanya di-train pakai dataset awal, yang besarnya itu, yang banyak. Nah, nanti validation dataset ini digunakan untuk tadi nge-evaluasi model itu apakah udah benar apa belum. Soalnya kita nggak bisa nge-evaluasi pakai dataset yang dibuat train, seperti itu. Dan itu fungsinya sama kayak testing, Kak. Betul. Sebenarnya intinya biar dia ada dua dua dataset lah, nggak sama-sama di train gitu. Oke, oke. Terus pertanyaan kedua yang ini sih Kak, mungkin kalau kita tahu, gimana kita tahu apakah model Mhm. kita itu overfitting atau underfitting, ataukah ada visualisasi, cara tahu dari visualisasi gitu Kak? Pasti ada ya. Biasanya tadi kalau graf yang udah kita coba ya searching ya. Uh, Under fitting graph uh, sama overfitting graph. So, kita lihat ya. Nah, di sini ada kelihatan ya. Uh, jadi untuk lines yang dibuat ya, misalnya di sini ya, misalnya. Sorry, sorry. Kita coba search dulu. Hmm, sebenarnya kalau dari data ya, kalau dari data, kita coba tampilin. Kalau dari datanya ya, kalau lihat dari data ini, aduh ini nggak kelihatan. Nah, ini sebenarnya dari data ya. Kalau ada datanya itu sebenarnya tampilan data seperti ini, tapi garisnya tuh nggak merepresentasikan sama sekali, itu bisa underfitting kan. Kalau yang bagus itu dia ngikutin datanya. Nah, kalau yang overfitting itu dia terlalu ngikutin data. Jadi dia kan sebenarnya tadi yang dibilang Bapak Rizwan itu ada generalization ya. Ada generalization, jadi kalau dia ada input baru, kan berarti kira-kira di sini ya. Ada di ujung sini lah, di ujung kanan. Dia tuh tahu kalau uh, prediksinya di sekitar situ. Tapi kalau dia overfitting, dia itu garis prediksinya ya. Garis prediksinya itu malah ngikutin blok ketiblok sama data yang kita punya. Jadi dia terlalu belajar terlalu banyak tentang data kita. Jadi yang dia tahu itu cuma data kita aja. Dia nggak belajar polanya, tapi dia belajar data kita. Nah dari situ, coba kita plot ya. Misalnya kita minta ChatGPT, ah, sorry, misalnya plot a graph to make sure that uh, our model doesn't overfit. Nah, kita coba, dicoba cross validate. Nah, coba di sini ya. Kita coba run. Oke, dicoba nge-cross validation dulu. Hmm, oke.
Dia nampilinnya training score-nya segini, uh, validation score-nya segini. Terus tanya lagi, misalnya, hmm, not the training score, yes, to reflect the model performance on uh, training and validation sets respectfully. Nah, sebenarnya dia nggak natively support validation loss tracking. Jadi dia nggak ngedetect sebenarnya pas lagi ngetrain dia lossnya tuh seberapa gitu validation lossnya. However, you can use cross validation or manually create a validation set. Nah, dari sini baru intinya dia cuma ngecek dari validasi ini aja, validasi dari dataset tes tadi yang kita udah split. Jadi kalau kita tadi split ya berarti dataset baru, maksudnya dataset yang buat tes atau yang buat validasi, eh, itu kan dia bukan dari dataset yang dia train kan, bukan dari yang overfit ini kan, atau dari dataset yang ada titik-titik ini, dia itu terpisah. Jadi dia trainnya dari sini, dari yang titik-titik ini, tapi yang untuk dia tes bukan dari sini. Jadi dari situ dia tahu kalau akurasinya akurasinya jelek, dia kemungkinan antara underfitting atau overfitting seperti itu. Tapi kalau dia uh, kira-kira masih sesuai ya dengan garisnya prediksinya, dia itu bisa dipastikan dia harusnya good fit ya. Apalagi akurasi bagus seperti itu. Nah, tapi makanya akurasi 100% itu kadang juga nggak bagus. Bisa jadi dia kalau pastinya kalau ini ya, kalau dia nggak di split datasetnya dulu. Nah, itu dia biasanya akurasi 100% karena dia nginget datanya tadi diletaknya di mana-mananya itu. Nah, makanya bagusnya di split. Nah, dari split itu uh, dilihat apakah akurasinya itu sesuai uh, dengan dataset yang kita punya, atau mungkin ini kan lebih lebih apa ya? Lebih mungkin perlu dataset yang banyak. Oh, ini cuma 150, jadi dia cepat converge converge ke akurasi 100% ya. Sedangkan kalau di ini yang lebih banyak, yang di dataset lebih banyak, dia itu jarang sampai accuracy sampai 100%. Biasanya itu indikasi malah jadi overfitting. Seperti itu. Apakah menjawab pertanyaannya tadi siapa? Iya, kalau misalkan lihat dari yang tadi Kak, yang di Mm-mm. grafik score, validate score sama training score, ya, ini Mm-mm. tuh aku nggak paham sih, maksudnya ini cara membaca si grafiknya ini ada yang di angka 3.0 ini kenapa dia turun? Mhm. Mhm. Kita coba. Dia coba kalau dijelasin ini itu faultnya, ini skornya. Nah, aku juga kita coba tanya ya. Kurang tahu nih fault nih maksudnya apa nih. Dia cuma jelasin kalau sebenarnya dia nggak ada validation loss. Terus dia coba manual pakai cross validation. Coba kita minta ya misalnya uh, explain uh, on oh sorry, explain what does the fault and score means gitu ya. Nah, di sini fault itu refers to subsets into which dataset is divided during cross validation. For example, five-fold cross-validation dataset itu di-split five equal parts. Each part is used once as validation set, remaining four parts are used training set. Oke, the score itu artinya performance metric. Nah, in summary-nya each fold provides a performance measure atau score of the model ability to generate unseen data. Oh, jadi dia setiap voltnya dia ngasih performance atau skornya dari model uh, kebiasaan apa ya kemampuan si model untuk generalize data yang belum ada atau intinya dia itu bisa nggak nge-generalize data yang kita punya jadi dia nggak overfitting kan kalau dia bisa generalize. Nah di sini berarti kalau dilihat hmm, kalau di sini berarti kan pas di tiga ini dia skornya di 0,9-an ya. Berarti dia tetap secara general dia bagus ya. Secara general dia bagus dalam
nge-generalize data yang dia punya atau ngepredik ngepredik dataset selanjutnya. Sedangkan training score ini dia cuma ngecek kayak valid apa, ngecek ininya, ngecek akurasinya. Tapi kalau yang ini berarti dia lebih dalam lagi sebenarnya. Dia coba ada subsetnya, dia coba run selama training itu, dia coba cross validate. Jadi per 5 cross validation berarti dibagi 5. Nah, eh, berarti intinya tadi itu ya. Berarti dia kemampuan untuk generalize datanya. Sedangkan sini kan hitungan dari 0,90-an ya. Berarti itu hitungannya lumayan bagus untuk dataset yang ini. Seperti itu. Oke Kak, paham. Thank you ya Kak. Oke, kasih pertanyaannya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nah, ini juga dijelasin ya dari Farel. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, silakan. Oke, mungkin kalau kalau belum ada yang tanyain, nanti kita bakal eh, ada penugasan, tapi agak menyusul ya penugasannya. Bakal dikasih gimana cara ininya, panduannya dan pengumpulan gimana. Sorry, simple aja sebenarnya nanti yang udah jelasin Pak Risman ya. Sorry, saya seperti kalian udah tahu yang D2L, D2L.ai di sini ya. Di sini kita ke yang 5 atau multi layer perceptrons MLP di sini ya. Di sini tuh ada banyak ya, ada sub subsectionnya, penjelasannya. Nah di sini ada PyTorch, run dengan Nginx, Jest, TensorFlow juga. Nanti coba ini, coba run kode-kode yang di sini aja, sekalian baca-baca. Mungkin kalau baca semuanya ini lumayan banyak ya, mungkin bisa bisa minta summary-nya aja. Kalau minta ChatGPT mah pasti dia udah tahu juga di 2L ini, langsung minta misalnya make a summary of di 2L chapter 5 multilayer perceptron. Nah nanti dia bakal langsung summarize semuanya. Nah kalian bisa coba run-run aja nih kode-kode yang di sini. Ini udah fix jalan nih, udah jelasin juga sebenarnya. Kita coba implementasi aja nanti. Ini ada 5.2, 5.3, sampai dia coba generalization-nya. Nah, itu untuk minggu ini. Tapi panduan dan pengumpulan nanti next kita bakal share lagi. Oke, mungkin nggak ada, kalau nggak ada yang mau ditanya lagi, eh, akan saya cukupkan. Terima kasih semuanya udah ngikutin sesi praktikal dan perkuliahan pada siang kali ini. Thank you, Eh, Jesse. Suara saya jelas? Jelas, Oke, Pak. target kita minggu ini, kalian udah bisa implement multi-layer perceptron, understand, punya common sense, jangan menghafal, bisa code-nya, ya. Ada beberapa hal yang tadi dipelajarin, mulai setting the network, hyperparameter, apa aja yang harus kalian set, regularization, how to handle overfit, bagaimana membaca kondisi overfit di saat in sample error dan out of sample error atau sering disebut training error atau training loss dan testing atau validation loss itu berjauhan ya. Di saat itu terjadi, model itu seperti memorizing the data bahwa dia kayak memorizing hanya data kita, tapi kalau dikasih data baru, dia nggak bisa detect polanya. Oke, okay? Be familiar uh, dengan prompt engineering, karena itu yang akan bantu kalian sangat produktif ya. Kalau kalian udah punya common sense-nya dari buku D2L, nggak usah worry soal code, karena code akan ngikut sendiri nanti di saat kalian prompting ya.
Ya, kalian bisa minta code-nya dalam bahasa Python, pakai scikit-learn, pakai PyTorch, atau kalian mau minta pakai Rust Programming Language atau C++ Programming Language. Saya rasa itu udah irrelevant di zaman AI sekarang, karena kemampuan dari GPT akan terus meningkat, ya. Yang tidak bisa digantikan adalah common sense, pemahaman matematik kalian, ya. Itu yang harus kalian perdalam. Oke? Nanti tugasnya akan di-assign setiap minggu. Kalian bikin misalnya reproduce sampai ke chapter 5, code-code-nya. Kalau nggak salah D2L itu ada library yang harus kayak ada Python code yang harus kalian include, make sure kalian tahu gimana caranya, supaya code-code-nya jalan. Tapi menurut saya kalian bisa prompting juga code yang sama dengan ChatGPT. Jadi jadikan ChatGPT kalian punya coding assistant, spend lebih banyak waktu di fundamental matematik dan konseptual dari modelnya, ya. Untuk practical codingnya, biarkan AI yang jadi asisten kalian. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan di pertemuan ketiga tentang convolution neural network.